Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bahtiar, Guru Pendidikan Kewarganegaraan di MAN 1 Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di MAN 1 Bekasi untuk seluruh siswa-siswi baru kelas 10 yang mengikuti kegiatan Masa Ta'aruf Siswa-siswi Madrasah atau lebih dikenal dengan Matsama. Walaupun dalam kegiatan Matsama tahun ini diselenggarakan secara virtual atau online, tapi mudah-mudahan tetap terjaga semangat belajarnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan terutama dalam mengenal MAN 1 Bekasi di kegiatan awal ini. Baiklah, di sini saya akan berbagi informasi dan pengetahuan mengenai critical thinking dengan subtemanya adalah kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan literasi. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Di abad ke-21 ada 4 skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pelajar ataupun pemuda. Di antaranya adalah yang pertama, critical thinking. Apa itu critical thinking? Kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, yang kedua, collaboration. Kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, communication atau kemampuan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, creativity. Kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru kepada yang lain. Nah, keempat, skill ini harus benar-benar kalian kuasai dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang akan pertama saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai critical thinking. Kenapa harus memiliki keterampilan berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini saya akan mencoba untuk bahas beberapa poin terkait apa sih yang kenapa sih harus kita belajar tentang berpikir kritis ini? Nah, yang pertama ini kita sudah masuk ke dalam era keterbukaan informasi. Nah, di mana setiap apalagi di negara kita ini ada secara prinsip negara kita ini adalah menganut asas hukum, di mana kebebasan berbicara, mengutarakan pendapat, mendapatkan dan menyebarkan informasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan bacakan dasar hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Yang pertama, pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, selanjutnya pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, inilah jaminan hukum terkait dengan bagaimana setiap warga negara itu dijamin dalam kebebasan berpendapat atau mengutarakan pendapatnya di muka umum, begitu juga dalam mengelola informasi-informasi yang ada di lingkungan sehari-hari. Nah, di alasan kedua ini, kita sudah masuk dalam era digital, di mana setiap warga negara atau masyarakat itu terkoneksi dengan yang namanya teknologi informasi. Setiap orang sudah memegang yang namanya handphone, terus komputer, bahkan dibantu juga dengan aplikasi atau media sosial lainnya. Sehingga pesatnya kemajuan teknologi ini mempengaruhi juga akses dalam memperoleh informasi. Kalau dulu kita mendapatkan informasi atau mendapatkan sebuah pengetahuan, kita harus mencari buku atau membaca buku dan juga mencari berita atau informasi melalui surat kabar. Saat ini polanya sudah berubah. Orang sudah
bisa mendapatkan informasi hanya menggunakan handphone, media sosial, dan lain sebagainya. Sehingga dalam waktu sekian detik pun kita bisa mendapatkan informasi yang begitu cepat dan begitu dinamis. Nah, inilah yang mendasari bahwa keterbukaan informasi dan era digital ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat Indonesia saat ini. Nah, ketika kita sudah berada pada fase kemajuan teknologi dan juga kebebasan berpendapat, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika tidak diterapkannya critical thinking atau berpikir kritis. Ada kemungkinan yang terjadi adalah penyalahgunaan informasi bisa berbentuk hoax atau berita palsu, terus bisa juga terjadi tindakan penipuan, di mana tindakan penipuan di sini karena memang masyarakat umumnya sudah menggunakan teknologi bukan hanya untuk informasi, melainkan untuk transaksi jual beli atau transaksi jual beli online. Bahkan dari informasi yang didapat masyarakat juga bisa menimbulkan yang namanya konflik di masyarakat. Misalkan sebuah berita yang mengandung hoax bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah tersebut bisa berdampak buruk, memecah belah masyarakat dan membuat gaduh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih keterampilan berpikir kritis ini? Nah, saya mengutip dari kajian pustaka.com bahwa suatu kemampuan seseorang dalam menganalisis ide, gagasan secara logis, reflektif, sistematis, dan produktif untuk membantu membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau akan dilakukan sehingga berhasil dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, dari penjelasan tersebut ada beberapa inti pembahasan. Nah, inti tersebut bahwa seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu biasanya dalam proses berpikirnya itu memiliki 3 hal: sistematis, logis, dan objektif. Sistematis di sini adalah proses berpikirnya itu teratur, selalu mencoba untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu informasi secara utuh, menyeluruh, dan memperhatikan juga sebab akibat. Jadi ketika dia mendapatkan informasi, dia selalu mencari seluk-beluk informasi tersebut dan tidak mengambil informasi secara sebagian. Jadi sampai benar-benar informasi yang dia dapatkan itu secara utuh dan benar-benar yakin informasinya dan juga bisa diketahui sebab akibat informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah logis dan objektif. Logis objektif di sini adalah proses berpikirnya itu menggunakan logika, rasional, dan masuk akal tentunya, serta bukan didasarkan penilaian perasaan pribadi atau bersifat subjektif, melainkan berdasarkan fakta, data, dan kenyataan. Karena memang ketika seseorang mempunyai kemampuan berpikir kritis, tentunya selalu mencoba untuk skeptis atau mempertanyakan suatu informasi itu bukan didasarkan pada satu sumber. Jadi dia selalu mencari sumber-sumber informasi lain yang memang membantu untuk meyakinkan informasi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut menjadi suatu fakta atau suatu kenyataan. Nah, ada beberapa kegiatan literasi yang dapat mendukung seseorang untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Nah, yang pertama, luangkan waktu membaca buku untuk menambah wawasan. Ketika seseorang memiliki wawasan yang sangat banyak atau sangat luas, otomatis banyak hal yang dia tahu. Sehingga agar terhindar dari namanya berita palsu atau hoax, seseorang tersebut bisa melakukan dengan aktivitas membaca buku atau sekarang itu sangat banyak buku bukan hanya didapatkan di perpustakaan tapi bisa juga ada aplikasi dari iPusnas atau Perpustakaan Nasional yang bisa kamu baca melalui elektronik buku. Nah, itu bisa membantu wawasan kamu agar terhindar dari namanya hoax. Dan yang kedua, rutin mengikuti kegiatan diskusi. Nah, setelah kamu membaca buku, tentunya apa yang kamu baca itu bukan kamu langsung simpulkan, tapi baiknya kamu diskusikan dengan orang-orang terdekat kamu atau dengan guru-guru kamu
dengan teman-teman kamu, dengan orang tua kamu, agar apa yang kamu dapatkan itu bisa mendapat referensi atau tambahan pengetahuan lain. Mungkin saja kamu ketika membaca buku ada istilah-istilah yang tidak kamu pahami atau ada konsep-konsep yang tidak kamu pahami. Melalui momen diskusi itulah ada yang namanya hubungan timbal balik dalam berbagi informasi dan pengetahuan. Sehingga mungkin secara teori kamu mungkin kurang paham, secara praktiknya bisa dilengkapi oleh kegiatan diskusi tersebut. Nah, yang ketiga, cross-check informasi dari berbagai sumber terpercaya. Nah, ini penting juga nih, bahkan dalam konsep Islam dikenal dengan namanya tabayun. Ketika kamu mendapatkan informasi, misalkan kamu mendapatkan informasi dari grup WhatsApp, biasanya kan setiap menit kadang-kadang ada informasi yang sering masuk. Nah, kamu coba untuk mencari penyanding informasi tersebut dari sumber-sumber lain. Misalkan bisa dari media berita mainstream seperti berita-berita yang ada di televisi, terus surat-surat kabar yang memang menjadi media-media nasional, terus coba untuk bertanya juga ke orang-orang terdekat kamu, apakah berita tersebut sumbernya terpercaya, apakah berita tersebut memuat data atau fakta. Ketika memuat data dan fakta, mungkin itu bisa membantu kamu untuk meyakini bahwa berita itu tuh bukan hoax. Nah, yang keempat, tidak langsung menyimpulkan secara utuh sesuatu informasi yang kamu dapat juga tidak utuh. Nah, jadi ketika dapat informasinya baru satu sumber, jangan dulu menyimpulkan. Coba tadi dengan konsep cross-check atau tabayun dari yang lainnya. Nah, itu akan melatih kemampuan berpikir kritis kamu bahwa ketika menemukan sesuatu, kamu harus coba tanya, benar, tidak, sumbernya dari mana, beritanya memuat unsur fakta atau data, gitu. Narasumbernya siapa, dan lain sebagainya. Seperti itu kegiatan literasi yang bisa membantu menguat keterampilan berpikir kritis kamu. Apalagi di era digital saat ini, banyak hal-hal yang mungkin di satu sisi positif, informasi mudah dapat, tapi di satu sisi membuat kita jadi malas untuk mencari informasi yang memang secara data dan faktanya itu terbukti gitu. Nah, ketika seseorang bisa melatih kemampuan berpikir kritisnya, otomatis dia akan bisa mencegah terjadinya propaganda negatif atau proses uh, yang sifatnya dapat mengadu domba seseorang dengan berita-berita hoax tersebut gitu. Jadi ketika kamu berpikir kritis, kamu juga bisa belajar juga bagaimana memilah mana berita yang terbukti kebenarannya, mana berita yang tidak. Jadi kamu tidak mudah tuh terpengaruh oleh berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Yang kedua, mencegah dari namanya fitnah. Nah, oke. Sudah jelas kalau sudah bisa membedakan mana berita benar atau berita bohong, hal-hal seperti ini tuh bisa kamu hindari. Nah, yang terakhir, mencegah konflik dan perpecahan. Ini yang paling bahaya. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial atau kerusuhan-kerusuhan tadi itu didasarkan oleh berita informasi yang datang di lingkungan kita, tapi belum jelas bukti atau sumber kebenarannya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya terkait dengan pengenalan awal tentang critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Dan mudah-mudahan kalian tidak puas dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau Anda tidak puas, berarti Anda boleh mencari lain informasi-informasi yang dianggap bisa membantu Anda untuk meyakini informasi-informasi yang tadi saya sampaikan. Tuh. Karena ya tadi untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kamu harus terus mencari informasi, terus bertanya, terus berdiskusi sampai benar-benar kamu yakini informasi tersebut. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan Maksama tahun ini bisa membuat kesan yang baik buat kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.